Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karwati, NIM A1L1200061. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setiap warga negara mendambakan pemerintah demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasratnya ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintah demokrasi memberi peluang bagi tubuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal, karena demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara, tentunya dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Demokrasi intinya adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk para oknum-oknum atau penguasa yang mementingkan golongan masing-masing. Yang kedua yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein atau demos kratos berarti pemerintah rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 3. Tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama yaitu teori Aristotelian klasik, di mana demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara dan memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua yaitu teori abad pertengahan. Demokrasi pada dasarnya menerapkan konsep atau popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga yaitu doktrin kontemporer. Demokrasi menerapkan konsep atau republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat dan yang murni. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi, antara lain demokrasi protektif atau kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan perlindungan dari tirani negara. Yang kedua yaitu demokrasi pembangunan. Demokrasi yang ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsep makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuan. Di samping itu juga menempatkan partisipasi demokrasi sebagai jalur pusat menuju pengembangan diri. Yang ketiga yaitu demokrasi equilibrium, penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi, karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Yang keempat yaitu demokrasi partisipatoris, yakni bahwa kita tidak akan mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam kesetimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam kesetimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa meningkatkan partisipasi lebih dulu. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong menolong.
Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di Indonesia atau di negara kita atau di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktis hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial. Yang pertama yaitu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik adalah yang pertama yaitu pendidikan yang rendah, kedua tingkat ekonomi rakyat yang rendah, yang ketiga yaitu partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Penyebab munculnya penguasa dari demokrasi ditandai dengan menjamurnya atau dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintah, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa ini akan meninjau dua macam analisis berikut. Yang pertama yaitu paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di dalam Minangkabau misalnya pada abad 14 sampai dengan abad 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukan pada keadilan dan kepatuhan. Yang kedua itu tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilihan bersama tanah desa ini hasrat setiap orang untuk memanfaatkan harus memiliki persetujuan kaumnya. Yang Islam, nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Intinya dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadap Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Yang ketiga yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, atau yang sering disebut juga sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5. Model pemerintahan demokratis
Model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain dan sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa khususnya Belanda di Indonesia membawa dua sisi kain peradaban barat, sisi represi imperialisme dan kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokratis Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa Republik Indonesia masa Republik Indonesia 1 tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua yaitu masa Republik Indonesia 2 pada tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia 3 pada tahun 1965 sampai tahun 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila. Yang terakhir yaitu masa Republik Indonesia 4 tahun 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang tahun 1945, Konstitusi RIS tahun 1949, Undang-Undang Sementara tahun 1950, kembali ke Undang-Undang tahun 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang tahun 1945 sebanyak 4 kali. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelumnya dilakukan amandemen atau perubahan. MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check dan balance atau saling mengawasi dan membimbing dan mengimbangi antar lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Fungsi DPR ada 3 yaitu legislasi atau membentuk undang-undang, fungsi anggaran atau menyusun dan menempatkan APBN bersama presiden, dan fungsi pengawasan atau pengawasan pelaksanaan undang-undang dasar. DPR mempunyai hak interpelasi, meminta keterangan kepada pemerintah mengenai pemerintah, hak angket, penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, dan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat atau menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi, di mana ini tentu saja kita harap akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan adil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Karena pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyatnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Bagaimana penerapan demokrasi
dan pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut. Seorang pemimpin itu harus beriman dan takwa, bermoral, berilmu, terampil dan demokratis. Sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin yaitu sikap terbaik. Jika memperoleh kepercayaan adalah menyukurinya, sebab hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dan ridho Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. Instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah dirumuskan, sedangkan dalam tatanan empiris mengalami pasang surut. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.